Jadi siluman kecebong itu menerorku dari luar ruangan rumah putih ini. Wow, it's amazing bro. Mari kita komunikasi. Anda seharusnya tidak berada di sini. Kenapa Anda seharusnya tidak berada di sini? Kenapa? Berikan alasannya. Mengapa aku tidak boleh berada di tempat ini? Berikan alasannya apa? Yo guys, selamat malam. Jumpa lagi di channel Roni Explore. Kali ini aku berada di daerah kota Surabaya, teman-teman. Dan sekarang aku sedang mengeksplorasi sebuah rumah megah yang terbengkalai pastinya. Rumah ini dijuluki sebagai rumah putih. Sebentar ya. Rumah putih. Kalian pasti akan tahu dan memahami kalau kota Surabaya itu sangat mewah-mewah rumahnya, dan ini salah satunya, teman-teman. Rumah mewah terbengkalai. Sudah lihat kan dari akses ke lantai 2-nya aja, lantainya bermarmer, sangat eksklusif sekali. Rumah ini mitosnya karena saking angkernya rumah ini akhirnya ditinggalkan. Dan nanti setelah aku selesai keliling-keliling, aku akan biasalah mendeteksi hantu per titik-titik sudut ruangan. Yuk, kalian yang belum subscribe, di like dan komen bebas. Baku hantam komen kalian di bawah. Mari kita let's go. Sebelum itu kita keliling dulu satu persatu. Untuk itu pertamanya ke sini, teman-teman. Ini ada suatu ruangan yang berpintu besar. Dan sebelum masuk berpintu besar, kita lihat ruangan di sini juga cukup besar, mungkin adalah sebuah kamar dulunya. Oke, kita masuk ke ruangan ini, dan ini bekasnya dicongkel, teman-teman ya. Ini bukan aku yang nyongkel, ini kayaknya congkelan sudah lama. Halo. Wow. Dan aku juga belum tahu rumah ini apakah ada sisa-sisa properti. Nanti kita cari tahu. Dan ini sudah ada bekas congkelan-congkelan AC yang sudah digerogoti oleh rakyat-rakyat yang kreatif. Rumah ini bersekat-sekat dan sangat gede banget, teman-teman. Kenapa dijuluki rumah putih? Karena rumah ini putih full menyeluruh dari lantai 1 ke lantai 2. Dan lantainya bermarmer mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah mengarah keluar ya. Kita langsung ke dalam-dalam aja. Dan di sini mulai gerieng-gerieng, teman-teman. Wajahku aja sudah memerah ini. Hey, what's up, bros? Wajahku sudah tanda-tanda ngeri banget ini. Kota Surabaya juga cuacanya hot sekali, panas ya. Ini aku berada di sebuah dapur, dan ini ada kaca yang saling berhadapan-hadapan. Ini aku, ini dia. Ini aku, ini dia. That's right. Halo. Ini bagian kamar mandi, guys. Gede banget ya, lega banget ruangan kamar mandinya ini. Ada toilet. Ada blower, penghisap ruangan itu. Dan masuk lokasi ini butuh effort yang tinggi karena rumah ini tuh gerbangnya tinggi banget, teman-teman. Hampir 3 meteran. Oke, kita langsung keluarkan aja alat pamungkas kita.
yaitu IMF. Pamungkas kita IMF. Aduh. Dan setelah aku lihat dari tadi nggak ada sumber listrik ya. Ini pasti kalau rumah terbengkalai itu sumber listriknya sudah dibobol. Baiklah, kita sambil memegang IMF, kita keliling. Suhunya menyentuh angka 30 derajat, teman-teman. Kayak ada orang jalan, jerit. Halo? Dengar gak kalian? Loh kan? Loh, ada suara cek gitu. Halo? Siapa itu? Di sini menunjukkan angka 0, teman-teman. Tapi saat aku menunjukkan ini, ada orang jalan di arah sana. Anybody here? Coba kita nanti akses ke sana ya. Sini tidak ada tanda-tanda lonjakan gelombang elektromagnetik dan magnetik ya, teman-teman. Sebelum itu kita tuntaskan lantai 1 dulu semua ya. Halo? Buddy here? Buddy home? Mohon maaf teman-teman, suara kendaraan bising dari luar itu mungkin masuk ke dalam ya. Karena ya mohon dimaklumi karena ini di sebelah jalan raya nasional. Jadi suaranya itu pasti masuk, suara bising kendaraan itu. Halo? Astagfirullah, ya Allah. Interaksinya bukan main di sini, teman-teman. Sudah ada gelodak-gelodak di arah sana. What's going on? Lo kan? Dengar gak kalian? Serem ini. Suara gaduh di arah sana, teman-teman. Kalau mungkin tidak terdengar suara bising kendaraan, pasti akan terikot. Loh, itu dia. Dan suara geraman. Ini kacanya besar sekali ini. Oke, clear ya teman-teman. Nggak ada sumber listrik di sini. Ini stop kontak loh, nggak ada. Zero ya. Dan suhu menyentuh angka 30,7 derajat Celcius. Sudah ada gelodak-gelodak. Sumber suara gelodak-gelodak dari sini. Dan ini aku sudah bagian belakang. Bok. Ngeri sekali, Pak. Wahai penghuni tempat ini, makhluk astral, entitas supranatural, mari berkomunikasi denganku. Aku belum menyiapkan alatnya, ditunggu ya. Anjrit, hantu suruh nunggu men. Gimana ini? Wih, ada kolam renangnya guys. Dan tadi sumber suara gelodak-gelodak itu dari sini. Saat aku dari dalam ya, aku kan tadi di sana. Ini dari sini. Apakah ini sumbernya dari kolam ini? Biasanya kalau kolam ini ada siluman Putri Duyung mungkin ya. Tapi nggak tahu Putri Duyungnya dari arah mana, karena ini jauh dari lautan itu ya. Tapi hanya ada kecebong itu, teman. Bibit-bibit katak. Siluman kecebong mungkin. Bisa jadi ya. Siluman kecebong menerorku dari dalam. Dari luar. Jadi siluman kecebong itu menerorku dari luar ruangan rumah putih ini. Wow, it's amazing bro. Ini bahaya ya kalau kecebur ini, dalamnya juga bermeter-meter ini. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Ini aku tuntasin lantai 1 dulu ya. Setelah itu lanjut ke lantai 2. Dan ini juga ada yang mengarah ke lantai 2. Nanti dulu ya. Astagfirullah.
Astagfirullah. Ada suara apa itu? Lantai 2-nya nanti ya, kita keliling lantai 1 dulu. Ini aku juga harap-harap cemas. Takutnya mengundang security dari luar ya. Kota Surabaya, bos. Sangat ketat sekali ini. Oh, ini bagian garasi. Ini mengarah ke dalam lagi. Heran gua, kenapa lokasi ini dijuluki rumah putih yang angker. Oh, di sini ada sebuah ruangan-ruangan yang cukup aneh, teman. Ini kayaknya dapur ya, bagian dapur. Sebentar teman-teman, aku persiapan alat-alat dulu ya. Sebentar ya, ditunggu. Sabar. Aku juga merasakan panasnya aura Surabaya ini. Hot banget. Cik ya. Dan waktu saat ini sudah menunjukkan jam 23.51 teman-teman. Jam 12 kurang 9 menit teman-teman. Jadi aku mulai eksplorasi di jam 11-an, setengah 12-an lah. Dan saat ini waktu menunjukkan jam 12 kurang 9 menit. Aku yang gak bikin kuat itu, kata itu hawa Surabaya itu panas sekali itu. Bukan main. Kita sambil bawa itu ya, gustuk. Kita persiapin dulu. Ini aku pindah ke mounting neck, ke leher. Kita sambil nyalakan ini. Kok gak bisa dia? Oh. Halo. Siapapun penghuni tempat ini, mari berkomunikasi dengan alat yang ada di depanku saat ini. Siapapun kalian, mari kita komunikasikan dengan baik. Mengapa rumah ini dijuluki sebagai rumah yang sangat angker sehingga pemiliknya meninggalkan rumah ini? Mari kita investigasi satu persatu. Siapapun kalian, mari kita berinteraksi. Ini ruangannya nggak tahu ini bekas apa ya. Ini semacam berpetak-petak itu loh. Halo, siapakah kamu? Mari berkomunikasi denganku. Di sini ada aku, Roni Explore. Ini kok aneh banget ini ruangan ini. Oh, ini ada sofa seharusnya ini. Halo, siapapun kamu, mari komunikasikan dengan alat yang ada di depanku ini. Penghuni tempat ini,
makhluk astral, entitas, poltergeist. Let's do this. That's communication in here. Ini nggak ada sumber listrik ya, zero ya, kosong. Oh, ada tegangan elektrik magnetiknya ada ini. Oh, nggak ada teman-teman. Halo. Dia akan menyentuhmu. Dia akan menyentuhku. Betul sekali. Dia akan menyentuhku, guys. Bisa jadi barusan di sini bunyi alatku ini. Di mana kamu akan menyentuhku? Halo? Bisa kau perjelas? Di sini dia tadi bunyi alatku ini. Dia akan menyentuhku, guys. Kuburan. Kuburan, wow. Apakah ini bekas kuburan? Betulkah? Maksudnya, apakah ini bekas kuburan? Tidak akan lantai, akses ke lantai 2 ya. Halo, apakah rumah ini bekas kuburan dulunya? Ya Allah, kaget aku. Astagfirullah. Ini lantai 3, lantai rooftop ya. Dan sini airnya sudah membasahi lantai keseluruhan. Menjijikkan. Menjijikkan, maksudnya apa menjijikkan? Di sini aku mulai merinding banget ini, anjrit. Full getaran energi di sini sangat kenceng sekali. Apakah kamu menghuni tempat ini? Halo? Bisakah kau menjawabku? Ini lantainya sudah tergenang air, teman-teman. Karena atapnya sudah bocor. Halo, siapapun di sini, mari berkomunikasi denganku melalui alat yang ada di depanku ini. Siapa kamu? Siapa namamu? Dan mengapa kamu selalu membuat aku terkejut? Sampai pesosolan aku ngomong, guys. Oh, jadi ini langsung akses lantai 2-nya, teman-teman. Ini lantai 2-nya ya. Itu cerah. Mana itu cerah? Maksudnya itu cerah? Bukan berbahaya. Maksudnya berbahaya? Apakah lantai 2 ini berbahaya? Nggak ada sumber listrik sama sekali. Alat menunjukkan zero. Belum ada lonjakan-lonjakan energi elektromagnetik. Oh, mungkinnya dimaksud hantu itu berbahaya soal lantai 2 ini sebagian pembatasnya sudah hilang ya, alias diambil paksa gitu ya. Jadi hantu ini mengingatkanku suruh berhati-hati, jangan sampai jatuh ke lantai 1 karena ini pembatas lantai 2-nya sudah diambil besi-besinya itu ya. Dan sini ada bekas-bekas orang ambil kelistrikannya, teman-teman. Ini ada bekas-bekasnya. Sungguh pendengar ini tuh kreatif sekali orang-orang ini. Kalau soal hal kelistrikan mereka selalu nomor 1. Terima kasih hantu yang sudah mengingatkanku untuk berhati-hati. Berbahaya katanya itu ya. Baiklah, kita lupakan soal peringatan. Siapapun yang ada di tempat. Anda menginginkannya. Iya, aku menginginkannya.
Siapapun yang ada di tempat ini, penghuni tempat ini, mari berkomunikasi denganku melalui alat yang ada di depanku saat ini. Siapapun kamu, mari kita komunikasikan dengan baik-baik. Siapa kamu dan kenapa menurut mitosnya tempat ini sampai ditinggalkan karena saking angkernya. Mari kita komunikasi. Anda seharusnya tidak berada di sini. Kenapa Anda seharusnya tidak berada di sini? Kenapa? Berikan alasannya. Mengapa aku tidak boleh berada di tempat ini? Berikan alasannya apa? Mengapa aku nggak boleh di tempat ini? Ada apa? Aku di sini mau mengungkap soal mitos yang Aku mengikutimu. Aku mengikutimu. Pantesan aku dari tadi belakang itu berat sekali. Aku tak stempel tembok aja guys. Karena ini barusan mengatakan aku mengikutimu. Dan sebelumnya mengatakan aku mengikutimu. Aku berada di belakangmu. Kenapa sih hantu ini? Ayolah hantu, mari kita berkomunikasi dengan baik di sini. Kamu tadi mengatakan aku mengikutimu. Mari kita saling berjumpa di sini. Di manakah kamu? Sumber kelistrikan 0. Alat menunjukkan 0. Aku keringetin gobios guys. Keringatku bercucuran deras. Dan di belakangku memang ada yang mengikutiku. Siapakah itu? That's right, itu dia. Kalau kalian bisa melihatnya. Bagi yang indigo, komen di bawah. Oke? Bagian ini paling seram ini menurutku. Aku tadi sudah berkeliling, sudah masuk-masuk, kita turun ke bawah. Melewati tangga kembar yang epik ini. Halo, siapapun yang menghuni tempat ini, baik makhluk astral, entitas, poltergeist, siluman-siluman, kecebong, mari berkomunikasi melalui alat yang ada di depanku ini. Apapun wujud kamu, mari. Aku siap menunggu interaksi kalian. Di mana kita? Ini di rumahmu, rumah putih yang megah di istanamu ini. Istana Saiton. Coba kita scan bagian belakang. Karena di belakang paling gede energinya. Halo, siapapun penghuni tempat ini, mari berkomunikasi denganku melalui alat yang ada di depanku ini. Siapapun kamu, siapapun Anda, siapapun raja di sini, mari kita sebagai sama-sama entitas. Saya mendengarkan. Ya, dengarkan aku dengan baik-baik. Siapapun kamu, mari berkomunikasi dengan alat yang ada di depanku saat ini. Halo? Kenapa rumah ini disebut rumah paling angker? Sehingga rumah ini ditinggalkan oleh pemiliknya karena saking angkernya. Itu mitos yang beredar ya teman-temannya, bukan karanganku. Dan aku tidak mengharuskan kalian percaya dengan explore-exploreku ini, karena di sini aku langsung berada di lapangan, jadi aku mengatakan seperti fakta yang ada dan yang aku alami saat ini. Jadi aku mengatakan apa yang ada ya, sesuai fakta lapangan. Aku tidak mengada-ngada dan tidak
membuat sesuatu yang hiperbola, semua sesuai. Dan di situ Menawan. letaknya siluman cebong, dia bersemayam di situ. Ini sudah berapa menit ini? Interaksinya lumayan dia, terutama di bagian lantai 2. Beberapa kali ghost tube ini mengatakan aku mengikutimu, aku di belakangmu, dan sesuatu yang aku bikin kaget adalah mengapa Anda berada di sini. Ada suara goresan tangan genderuwo kah itu? Jangan lupa like, komen, dan subscribe, teman-teman. Oh, mati dia. Di lantai 2, teman-teman, ternyata ya energinya yang paling besar. That's right. Oke. Panas sekali Surabaya ini. Ini ada bekas bantal mini. Ini aneh. Iya, di mana? Anehnya di mana? Tolong dijelaskan. Kayaknya sudah ya teman-teman. Sudah cukup untuk mengetahui betapa creepy-nya lokasi ini. Dan ini aku juga memburu waktu untuk mengeksplor ke tempat lain, karena saat ini waktu sudah menunjukkan jam 12 malam. Baiklah, untuk kesannya, untuk nilainya, soal angkernya rumah ini aku kasih nilai 7 deh, dari 1 sampai 10. Ini aku nggak bakal lama di sini, aku harus menghemat waktu demi dapat lokasi yang lain. Kita scan, memang di sini banyak titik-titik kayak semacam ada tanda-tanda sosok-sosok mereka gitu. Nah, ini dia, di sini dia mendekat. Baiklah, kita akhiri aja. Oke teman-teman, jadi sekian dulu video explore-ku kali ini, menjelajahi sebuah rumah putih yang menyimpan sebuah misteri. Rumah ini paling angker di sekitaran wilayah ini, wilayah kota Surabaya khususnya. Aku pribadi, bila mana ada kesalahan kata, informasi yang keliru, dan tingkah laku yang menyinggung, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di video eksplorasi berikutnya. Jangan lupa dukungannya, like, komen, dan subscribe. Terutama baku hantam komen kalian di bawah. Bye bye, see ya.